Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Lestari, mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwul dengan NIM 254118127. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 10 Mei, saya akan melaksanakan video pembelajaran real dengan materi bentuk dan fungsi upakaryanya di kelas 7 di SMP Negeri 3 Selat. Om Santi 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 Om. Berdiri, mengajari umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada ya? Ada. Ibu cek harian dulu ya. Gede Hendra? Yes. Angkat tangan. Komang Aditya? Hadir. Putu Chandra Permana? Putu Restu Arimbaul? Hadir. Gusti Ayu? Hadir. Andayani? Hadir. Putu Dinasi Jarewi? Hadir. Putu Indah? Hadir. Putu ya. Oke, untuk materi kita hari ini adalah bentuk dan fungsi upakara. Pengertian upakara ya, tadi sudah dijelaskan di upakara itu terdiri dari dua kata ya, yaitu kata upa dan kara ya. Upa itu artinya dekat, kara dekat, sesuatu Yang berhubungan erat dengan tangan. adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan pekerjaan tangan. Jadi di setiap upacaranya Nike sangat berkaitan erat dengan upakara ya, karena setiap upacaranya harus ada sarana upakara ya. Kalau tidak ada upakara, upacaranya Nike tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi upakara Nike sangat penting di dalam upacara yadnya. Tingkatan upacara. Masih ada yang ingat? Tingkatan upacara ada berapa? Ada 3. Nista, madya, dan utama. Ya, ada tingkatan kaniste, madya, dan utama ya. Jadi kaniste itu tingkatan upacara yang paling kecil atau sederhana. Yang kedua, tingkatan upacara madya, tingkatan upacara yang sedang. Yang terakhir, utama itu tingkatan upacara yang paling besar. Ya, harus sesuai dengan desa kalau patra, karena tidak semua upacaranya itu sama di setiap daerah ya. Ya, desa mau cara. Ike tentangnya. Yang pertama ada Sebagai bakti dan penghormatan. sebagai wujud bakti dan penghormatan. Jadi kita membuat upakarayanya Nike sebagai wujud bakti kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa ya, sebagai rasa penghormatan kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Menjaga keseimbangan antara skala dan skala ya, yaitu dengan cara mengaturkan banten. Lalu yang terakhir ada Mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia di kita karena. ya, mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia ya, dengan sesama manusia ya, atau trihitekarana. Bisa yang lanjut? Bisa. Lanjut ya. Sekarang bentuk-bentuk sederhana
upakaryanya ya. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk upakaryanya sederhana. Ada apa saja? Sari, Daksina, Banten, Pejatian. Setiap komponen-komponen yang ada pada upakaryanya itu pasti memiliki fungsi dan arti masing-masing. Memiliki fungsi dan arti masing-masing. Nanti kita akan bahas nih. Lalu yang ketiga ada Banten, Pejatian. ada Banten Pejatian ya. Sekarang ada 4 komponen yang paling penting. Yang pertama nih ada Banten Daksina ya, upakara Daksina. Lalu yang kedua ada Kelanan Daksina. Yang ketiga ada Rayunan ya. Terus ada apa? Peras ya, peras pejati. Itu komponen-komponen penting yang ada pada ya Banten Pejatian. Itu upakara sederhana. Ada yang tahu lagi upakara sederhana lagi? Upakara yang paling sederhana yang kalian ketahui. Selain Canang, Daksina, Banten Pejati, apa lagi? Banten Saiban. Ya, Banten Saiban itu upakara paling sederhana ya. Itu setiap hari kita lakukan. Sebagai wujud ucapan terima kasih kita ya sudah bisa makan setiap hari. Jadi kita harus melakukan Banten Lagi selain Banten Saiban apa lagi? Ada Kuangen lagi ya. Ada apa lagi? Ya, Canang Murad Wangi boleh ya. Di sini ada video pembuatan Daksina. Kita simak baik-baik ya. Kedengaran ya? Kalian lihat gambarnya saja ya. Di sini ada komponen-komponen Daksina. Ya, ada besi tempel, tepung, pisang. Ada jajan busan. Ada telur bebek, uang kepeng ya. Ada benang. Ada canang. Lalu ada jajan busan. Ada tingkeh pangi. Nah, ini dukun-dukun ya. Lalu ada telur bebek, tapi telurnya harusnya dipakai lipat telur, lipat taluk. Selanjutnya ada benang. Ada uang kepeng. Ya, baru di atasnya diisi canang ya, dan bisa ditambahkan sampian Daksina. Kalau di sini tidak pakai pesucian ya. Niki cara membuat Daksina yang benar ya. Bukan membuat ya. Tadi kita sudah menonton cara pembuatan sarana upakara sederhana ya, yaitu Daksina. Sekarang kita istirahat dulu, kita ice breaking sebentar ya. Semangat. Silakan. Fungsi
fungsi upakara yang pertama ada ide Sangyang Widiwasa, ya, sebagai ucapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita ke hadapan ide Sangyang Widiwasa, ya, dengan cara mengaturkan sarana upakara. Lalu yang kedua ada sebagai kebersamaan dan solidaritas. Sebagai pengingat kebersamaan dan solidaritas. Ya, saudara-saudara kita ya, atau Banjaran misalnya ya, membantu membuat upakaryanya. Ya, kan pasti banyak nih ya, saudara-saudara kita atau Banjaran atau Dadia nih pasti datang ke rumah untuk mentulung namanya ya, misalnya membuat sarana upakaryanya yang akan dipakai. Ya, jadi di sana lah tumbuh rasa kebersamaan, ya, rasa solidaritas, Melestarikan nilai-nilai tradisi dan seni. ya, melestarikan nilai-nilai tradisi dan seni. Ya, jadi membuat sarana upakaryanya itu merupakan cara kita melestarikan tradisi, ya, tradisinya sarana upakara. Ya, dan juga seni, ya, melestarikan nilai seni. Ya, jadi di dalam upakaryanya itu kan ada nilai seninya ya, membuat sampian juga dengan berbagai ukiran ya, membuat canang lebogan karena itu yang besar, ya, itu kan menumbuhkan rasa seni kita ya untuk membuat upakara. Yang terakhir ada Mengajarkan nilai-nilai kesucian dan kedisiplinan. mengajarkan nilai kesucian, ya, kebaikan dan kedisiplinan. Ya, jadi di dalam upakaryanya itu pasti menumbuhkan rasa kesucian. Ya, jadi nanti tugas kalian yaitu menyebutkan komponen-komponen apa saja yang ada pada daksina dan menguraikan arti dan fungsi masing-masing. Ya, misalnya beras, fungsinya apa, artinya apa. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ye. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau gitu sekarang silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok ya. Bangunnya tinggal di bertiga sekian. Siapa bisa nama ya? Ibu bagikan LKPD? Di dalam LKPD ini ada nama kelompok. Ya, silakan isi nama kelompok kalian, nama dan nomor absen. Dan untuk nama kelompok, Ibu bagi untuk kelompoknya Chandra kelompok 1, di sana kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Isi di sini nama kelompok berapa. Sudah? Di sana kelompok 1, kelompok
Baik, silakan dengarkan baik-baik. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bentuk dan fungsi upacara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dika Mama Citra Dewi. Saya Ibu Tina Damayati. Saya Dika Adila Sajatri. Dan saya Dika Nadi Lestari. Dan Ina akan membacakan tentang prestasinya. 1. Alas bedaunan terbuat dari janur yang bentuknya bulat dan sedikit panjang serta ada batas pinggirnya. Lambang Pertiwi misalnya dapat dilihat dengan jelas. Bedogan terbuat dari janur, berikat seukuran dengan alas vakum. Bedogan bagian tengah lambang angkasa yang tanpa tepi. Tampak atau tambak dara dibuat dari 2 potongan janur dijahit sehingga membentuk tanda tambah. Tampak lambang keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos serta melambangkan swastika artinya dalam keadaan baik. Beras merupakan makanan pokok lambang dari hasil bumi yang menjadi sumber penghidupan widiwasa sebagai manusia. Sirih atau porosan terbuat dari daun sirih, kapur, dan pinang diikat sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Porosan adalah lambang pemujaan, simbol kekuatan. Kelapa adalah buah serbaguna, simbol pawitra atau air keabadian atau lambang dalam dan ujung lapisan kedua. Telur didik dibungkus dengan ketupat telur, lambang awal kehidupan, getar kehidupan lambang Wanda Alit yang menghuni bumi ini. Pisang, tebu, dan pojong simbol manusia yang menghuni bumi yang sebagai bagian dari alam ini. Idealnya manusia penghuni bumi hidup dengan kaya pada sujud. Buah kemiri, simbol kurusa atau kejiwaan laki-laki dari segi warna putih ketulusan. Buah keluak atau pani lambang pradana kebendaan perempuan dari segi warna merah lambang kekuatan. Dalam pertandingan melambangkan dagu simbol laut untuk manifestasi yang widiwasa sebagai beruna. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Gomis. Porosan terbuat dari 3 komponen yaitu sirih, kapur, dan pinang. Sekarang coba jelaskan masing-masing komponen itu melambangkan dewa siapa saja. Porosan terbuat dari daun sirih, hijau melambangkan dewa Wisnu, kapur putih melambangkan dewa Siwa, dan pinang merah melambangkan dewa Brahma. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya akhiri presentasi ini. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, untuk tugasnya tadi kan sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Untuk tugasnya silakan dikumpulkan ya. Untuk tugas kelompoknya silakan dikumpulkan kembali dan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kita akan menyimpulkannya ya. Untuk hari ini kita sudah membahas tentang upakaryanya. Apa itu upakaryanya? Bentuk-bentuk sederhana upakaryanya dan tujuan beserta fungsi upakaryanya ya. Sudah mengerti semuanya tentang apa itu upakaryanya? Sudah. Sekarang Ibu akan bertanya lagi tentang fungsi upakaryanya. Siapa yang masih ingat fungsi dari upakaryanya? Simbol ucapan terima kasih. Simbol ucapan rasa terima kasih kita. Untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan selamat dimanapun kita berada. Untuk ketua kelas silakan berdiri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Doa mulai. Berdoa selesai. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau